Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal yang baru, fasal fi nushil muallimi, di dalam menjelaskan nasihatnya seorang guru li talibil Quran, kepada pelajar Al-Quran, wa ikramihi, dan memuliakan pelajar Al-Quran. Jadi pada fasal ini beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nanti akan menjelaskan tentang pentingnya seorang guru di dalam memberikan nasihat kepada muridnya, dan pentingnya seorang guru memuliakan muridnya. Nah, nanti beliau akan membahasnya di dalam fasal ini. Beliau mengatakan wa yambaghi, dan hendaknya ayyabdhula, seorang guru memberikan lahum, kepada murid-muridnya, an-nasihata, nasihat. Jadi hendaknya seorang guru memberikan nasihat kepada para muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu, adapun agama, itu an-nasihatu, itu adalah nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat tadi itu untuk siapa saja? Yang pertama, lillah. Nasihat tadi diperuntukkan untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpinnya kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat itu apa? Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat itu adalah berbuat baik kepada yang dinasihati. Jadi yang dimaksud dengan nasihat itu adalah berbuat baik kepada yang dinasihati. Nah, nasihat kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama, kita beriman kepada Allah, kemudian tidak mensekutukan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini adalah di antara bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian nasihat kepada kitab Allah ini bagaimana? Yang pertama, beriman kepada kitabnya Allah. Kita imani bahasanya Al-Quran itu datang dari Allah. Kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan isinya, dan kita sebarkan Al-Quran. Kemudian memberi nasihat kepada Rasul itu bagaimana? Yang pertama, kita beriman kepada Rasul. Kita yakin bahasanya Rasulullah SAW beliau adalah utusan Allah. Kita amalkan sunnahnya, kita sebarkan ajarannya dan sunnahnya, dan seterusnya. Kepada pemimpin, kepada kaum muslimin pun kita harus memberi nasihat juga kepada mereka. Kemudian kata beliau, wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi, dan di antara nasihat untuk Allah dan nasihat untuk kitabnya itu adalah ikramu qari'ihi wa talibihi.
Jadi di antara nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya adalah ikramu qari'ihi, memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, memuliakan orang yang membaca kitabnya Allah, wa talibihi, dan memuliakan pelajar Al-Qur'an. Wa irsyaduhu, dan membimbing murid Al-Qur'an tadi ila maslahatihi, kepada kemaslahatannya. Wa rifqu bihi, dan hendaknya guru itu bersikap lembut bihi, kepada murid. Wa musa'adatuhu, dan hendaknya guru membantu murid ala talabihi, atas sesuatu yang dicari oleh murid. Bima amkana, semampunya guru, sesuai dengan kemampuan guru. Jadi hendaknya seorang guru itu yang pertama, hendaknya dia membimbing murid kepada kemaslahatannya, kemudian bersikap lembut kepada murid, dan membantu murid di dalam mempelajari Al-Quran semampu guru. Kemudian wa ta'allufu qalbi talibi, dan berlemah lembut kepada hatinya murid. Wa ayyakuna samhan, dan hendaknya seorang guru itu samhan, itu sabar, penuh toleransi, bitaklimihi, dengan mengajarnya murid, firifqin, di dalam kelembutan. Mutalatifan bihi, bersikap lembut kepada murid. Wa muharridan lahu ala ta'allum, dan mendorong murid, memberikan motivasi kepada murid ala ta'allum, supaya murid tadi gemar belajar. Jadi hendaknya seorang guru itu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada murid, supaya murid tadi itu giat belajar. Kemudian wayam bagi, dan hendaknya lahu, bagi guru, hendaknya guru ayyudzakirahu, hendaknya guru memberi peringatan kepada murid fadilat hadzalika, akan keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Liyakuna sababan fi nasyatihi, supaya peringatannya guru itu menjadi sebab fi nasyatihi, di dalam semangatnya murid. Jadi hendaknya murid tadi diberi peringatan, diingatkan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, supaya peringatannya guru tadi menjadi sebab di dalam semangatnya murid. Wa ziyadatan, dan supaya peringatannya guru tadi itu bisa menambah fi raghbatihi, di dalam kecintaannya murid kepada belajar, sehingga murid tadi semakin hari semakin giat belajar dan semakin mencintai ilmu. Kemudian wa yuzahidahu fid dunya, dan hendaknya seorang guru itu menjadikan murid zuhud fid dunya, terhadap dunia. Wa yasrifahu, dan hendaknya seorang guru memalingkan murid anir rukun, dari condong ilaiha, kepada dunia. Wal igtirari biha, dan jangan sampai murid tadi tertipu dengan dunia. Jadi diusahakan murid tadi ketika dia belajar, diusahakan murid tadi itu hanya fokus kepada belajarnya saja, jangan sampai memikirkan dunia. Kemudian wa yudzakirahu, dan hendaknya guru tadi mengingatkan murid annal istighala, bahwasanya sibuk bil Quran
sibuk dengan Al-Quran, wasairil ulum asyariyah, dan sibuk dengan seluruh ilmu-ilmu syariat, huwa, itu adalah tariqatul hazimina wa ibadillahil arifin. Jadi sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan ilmu-ilmu syariat itu adalah jalannya orang-orang yang teguh pendiriannya dan jalannya hamba-hamba Allah yang arif, yang kenal dengan Allah. Wa anna dzalika, dan bahwasannya sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan ilmu-ilmu syariat itu adalah rutbatul anbiya, itu adalah derajatnya atau tingkatannya para nabi shalawatullahi wasalamuhu alaihim ajmain. Semoga sholawat Allah dan salam Allah tercurah kepada mereka para nabi ajmain semuanya. Kemudian wayam bagi, dan hendaknya ayan huwa, hendaknya seorang guru itu sayang alat thalib, kepada pelajarnya, kepada muridnya. Wayatania, dan hendaknya guru memperhatikan bimasalihihi, dengan kemaslahatannya murid. Ka'tinaihi, sebagaimana perhatiannya guru bimasalihi nafsihi, dengan kemaslahatan dirinya sendiri, wa masalihi waladihi, dan dengan kemaslahatan anaknya. Wa yujriyal muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaih, dan hendaknya guru memperlakukan murid seperti perlakuan kepada anaknya, seperti memperlakukannya guru kepada anaknya, fi syafaqati alaihi, di dalam sayang kepada murid tadi, wal ihtimami bimasalihihi, dan di dalam memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya murid. Jadi hendaknya guru itu menganggap muridnya tadi itu sebagaimana anaknya sendiri, sehingga guru tadi itu sayang kepada muridnya dan perhatian kepada muridnya sebagaimana dia perhatian kepada anaknya sendiri. Wasabri, dan hendaknya guru dia ini bersabar ala jafaihi, atas keras hatinya murid, wasu'i adabihi, dan atas buruknya adabnya murid. Hendaknya guru tadi itu penuh dengan kesabaran. Wa ya'dhirahu, dan hendaknya guru itu memaafkan murid fi qillati adabihi, di dalam sedikitnya adabnya murid, fi ba'til ahyan, pada sebagian keadaan-keadaan. Kenapa? Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia itu mu'arradun, itu dihadapkan linnaqais, kepada kekurangan-kekurangan. Karena sesungguhnya manusia itu enggak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan-kekurangan. La siyama, terlebih hendaknya guru tadi bersabar, terlebih idza kana saghirasin, ketika adanya murid tadi itu kecil umurnya. Jadi hendaknya guru itu penuh dengan sabar kepada muridnya, terlebih ketika adanya muridnya tadi itu masih kecil. Wayam bagi, dan hendaknya ayyuhibbalahu, hendaknya seorang guru itu menyukai lahu, bagi murid, ma, sesuatu, yuhibbu, yang guru tadi menyukai, linafsihi, untuk dirinya guru, minal khair, daripada kebaikan. Hendaknya guru menyukai bagi murid apa yang dia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Wa ayakroha, dan hendaknya guru tidak menyukai lahu, bagi murid,
ma sesuatu yakrohu yang guru tadi tidak menyukai linafsihi untuk dirinya sendiri minan naqsi daripada kekurangan mutlaqan secara mutlak. Faqad thabata sungguh telah tetap fi sahihaini di dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu biasanya Nabi qala beliau bersabda la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba sehingga dia mencintai li akhihi bagi saudaranya ma yuhibbu sesuatu yang dia cintai li nafsihi untuk dirinya sendiri. Jadi kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata. Jadi Ibnu Abbas beliau ini adalah sahabat pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini adalah ahli tafsirnya para sahabat. Jadi Ibnu Abbas ini adalah termasuk ulamanya sahabat. Beliau mengatakan akramun nas paling mulianya manusia alayya di hadapanku itu adalah jalisi, itu adalah teman dudukku, yang dimaksud adalah muridnya. Jadi paling mulianya manusia di hadapanku menurutku itu adalah jalisi, teman dudukku, orang yang senantiasa belajar denganku, yaitu alladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Itu orang jalisi itu adalah orang yang dia melangkahi manusia sehingga dia duduk kepadaku untuk belajar. Lawis tata'tu seandainya aku mampu alla yaq'adzuhab lalat tidak hinggap ala wajhihi pada wajahnya la fa'altu niscaya aku akan melakukannya. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat disebutkan inna dzubaba sesungguhnya lalat la yaqau alaihi benar-benar hinggap kepada muridku fayu'zini sehingga hal itu membuatku sedih menyakitiku. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang dan pemuliaan daripada Ibnu Abbas kepada muridnya. Nah, ini Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihu fiddin, faqihkanlah dia, pahamkanlah dia di dalam agama, wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Nah, ini adalah doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.